Halo semua, kembali lagi di channel Kursus Matematika Instan. Pada video kali ini kita akan membahas materi aturan sinus dan kosinus. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, perlu kalian ketahui, aturan sinus dan aturan kosinus ini berlaku di segitiga sembarang. Nah, langsung saja kita ke aturan sinus dulu yang pertama. Jadi, aturan sinus itu berlaku di segitiga sembarang ya. Kita gambar dulu segitiganya. Ini adalah sudut A, ini adalah sudut B, dan ini adalah sudut C. Sudut A itu biasanya ada alfa di situ, ini beta, dan ini adalah gamma. Kemudian, sisi yang ada di depan sudut A itu adalah sisi A. Oke. Kemudian sisi yang ada di depan sudut B berarti sisi B. Begitu juga untuk sisi yang ada di depan sudut C. Berarti ini adalah sisi C. Nah, aturan sinusnya gimana? Jadi, aturan sinusnya adalah A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Jadi intinya di aturan sinus ini, sisi dan sudut yang saling berhadapan dibandingkan itu akan sama dengan perbandingan dari sisi dan sudut yang lainnya, gitu ya. Jadi walaupun nanti nggak ada alfa, nggak ada beta, nggak ada gamma, itu kalian nggak usah bingung. Tinggal sisi dan sudut yang saling berhadapan kalian bandingkan. Oke, itu adalah aturan sinus. Nah, ini rumusnya, aturan sinusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B dan C per sin C atau sin gamma di sini. Nah, untuk pembuktian rumusnya ini akan dibahas pada video yang lainnya. Jadi kalian jangan lupa ditonton agar kalian gak gagal paham. Oke? Kita ke contoh soalnya aja sekarang. Contoh, misalkan diketahui sisi BC, ini segitiganya sembarang ya, sisi BC itu 12, kemudian sudut A itu 60 derajat dan sudut B itu 45 derajat. Yang ditanyakan itu adalah panjang AC atau sisi AC-nya berapa. Nah, untuk menjawabnya, biasanya kalau aturan sinus dan aturan kosinus lebih gampang. Kita gambar dulu segitiganya. Jadi, misalkan ada segitiga sembarang seperti ini. Kemudian ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C misalkan. A-nya katanya tadi berapa? 60 ya. Oke, kemudian B-nya adalah 45. C-nya nggak diketahui ya. Kemudian panjang BC itu 12. Yang ditanyakan adalah AC. Misalkan AC ini adalah B kecil ya, karena ada di depan sudut B. Nah, kita menggunakan aturan sinus untuk mencari panjang sisi AC atau panjang sisi B. Jadi AC kita bandingkan dengan sudut yang ada di depan ya, dengan sin 45 derajat. Sama dengan yang diketahui apa di sini? 12 ya. 12 perbandingannya dengan sin 60. Nah, yang satu lagi nggak usah kita gunakan. Oke, jadi kita menggunakan dua persamaan aja di sini. Nah, oke, kita lanjut ke sebelahnya. Berarti AC akan kita dapat dengan cara 12 per sin 60 dikalikan dengan sin 45 derajat. Gitu ya. Nah, tinggal kita hitung saja sin 60 itu adalah setengah akar 3 ya.
Kemudian sin 45 itu adalah setengah akar 2. Oke, setengahnya kita coret di sini. Jadi hasilnya adalah 12 akar 2 per akar 3. Jangan lupa ini harus kita rasionalkan. Berarti harus dikali dengan akar 3 per akar 3. Oke, jadi ini 12 akar 6 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Coret-coret. Ya, jadi hasilnya adalah 4 akar 6. Jadi sisi AC-nya adalah 4 akar 6. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui katanya ada segitiga ABC. Kemudian AC-nya itu sama dengan 10. Setelah itu sudut ABC-nya 45 derajat dan sudut BAC-nya itu sama dengan 30 derajat. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah panjang sisi BC. Oke, kita jawab ya. Nah, kita gambar dulu biar enak. Kita gambar segitiganya. Oke, ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Kemudian AC katanya 10. Setelah itu sudut ABC. ABC berarti di sini ya. 45 derajat. Kemudian sudut BAC, ini 30 derajat. Yang ditanyakan adalah BC. BC ini adalah A kecil ya. Berarti BC kita bandingkan dengan sudut yang ada di depannya, yaitu 30 derajat sama dengan yang diketahui adalah sisi AC. Berarti AC-nya kita bandingkan dengan, ini langsung aja ya. AC-nya adalah 10, berarti ini 10 kita bandingkan dengan sin 45. Nah, jadi untuk mencari BC tinggal kita pindahkan saja, jadi 10 per sin 45 derajat dikalikan dengan sin 30. Oke, ini 10 per sin 45 adalah setengah akar 2 dikalikan dengan sin 30 adalah setengah. Setengahnya kita coret. Jadi hasilnya adalah 10 dibagi akar 2. Ini harus kita rasionalkan. Dikali akar 2 sama akar 2. Jadi hasilnya berapa nih? 10 akar 2 dibagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 5 akar 2. Oke, jelas ya untuk contoh yang nomor 2. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di contoh nomor 3 ini ceritanya ada gambar segitiga kurang lebih kayak gini. Oke, misalkan ini adalah sisi A, ini B, dan ini adalah C. Nah, kemudian yang diketahui di sini adalah AB-nya itu 5, kemudian sudut A-nya itu 15, kemudian ini adalah 60 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak dari A ke C. A ke C itu berapa? Oke, di sini lumayan bingung ya, karena sudut yang diketahui hanya satu dan itu pun bukan sudut istimewa. Nah, caranya gimana? Caranya kita cari sudut ABC-nya dulu. Sudut ABC bisa kita dapatkan, dengan cara
180 derajat dikurang dengan 60 derajat, karena ini garis ini adalah garis lurus ya. Jadi jumlah jumlah sudutnya itu adalah 180, dan di sini udah kepake 60, berarti sudut ABC-nya adalah 120 derajat. Jadi di sini 120 derajat. Oke, total sudut segitiga itu adalah 180. Ini totalnya udah kepake berapa? 120 tambah 15 itu adalah 135. Nah, berarti untuk sudut C itu bisa kita dapat dengan cara sudut C bisa kita dapat dengan cara 180 derajat dikurang dengan 15 derajat ditambah 120 derajat. Oke. Jadi sudut C bisa kita dapat hasilnya adalah 180 dikurang 135. Nah, berarti hasilnya berapa nih? 45 derajat. Ya, sudut C-nya itu adalah 45 derajat. Nah, yang ditanya adalah AC. Ya udah, tinggal kita bandingkan saja. AC itu perbandingannya dengan sin 120 gitu ya. Kemudian 5 kita bandingkan dengan sin 45. Oke, sehingga AC bisa kita dapatkan dengan cara 5 per sin 45 itu adalah setengah akar 2 dikalikan dengan sin 120 ya. Sin 120 pindah ke sana. Nah, sin 120 itu sama saja seperti sin 60. Kita menggunakan sudut berelasi di sini. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Jadi setengah bisa kita coret, sehingga hasilnya adalah 5 akar 3 per akar 2. Ini harus kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Jadi hasilnya adalah AC-nya adalah 5 per 2 akar 6. Nah, ini adalah panjang AC-nya. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, di contoh soal yang nomor 4 ini diketahui sisi AB itu sama dengan 4 cm. Kemudian sisi AC itu sama dengan 4 akar 2 cm. Kemudian sudut C itu 30 derajat. Yang ditanyakan adalah besar dari sudut A. Oke, kita jawab ya. Kita buat dulu gambar segitiganya. Ini A, B, C. AB katanya 4 cm. Kemudian AC itu adalah 4 akar 2 cm. Sudut C-nya adalah 30 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut A. Ya, untuk mengetahui sudut A gimana caranya? Coba lihat di sini. Sudut A depannya adalah sisi BC. Nah, sisi BC-nya nggak diketahui. Nah, jadi gimana dong? Kita nggak bisa langsung nyari besar dari sudut A. Jadi kita cari dulu besar dari sudut B. Kalau sudut B sudah diketahui, maka sudut A bisa kita ketahui dengan cara lain. Gitu. Oke, jelas ya? Kita coba. Berarti untuk mencari sudut B, kita menggunakan perbandingan 4 akar 2 per sin
B itu sama dengan 4 per sin 30 gitu ya. Kemudian kita pindah-pindahkan biar sin B nya ini ada di atas, karena yang ingin kita cari adalah nilai dari sudut B. Jadi 4 akar 2 dikali dengan sin 30, karena biar sin B nya nanti sendirian, dibagi dengan 4 gitu ya, sama dengan sin B. Oke, 4 kita coret, kita tulisnya gini aja, sin B nya kita taruh di kiri. Jadi sin B sama dengan akar 2 dikali sin 30. Sin 30 itu adalah setengah ya. Jadi sin B itu sama dengan setengah akar 2. Nah, berarti sudut B nya berapa nih? Sin berapa yang nilainya setengah akar 2? Berarti sudutnya adalah 45 derajat. Nah, oke. Kita sudah dapat besar dari sudut B, yaitu 45 derajat. Sehingga untuk mencari sudut A itu bisa kita dapat dengan cara apa? Kan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat ya. Karena ini jumlah segitiga, itu sudutnya adalah 180. Jadi untuk mencari sudut A bisa kita dapat dengan cara 180 derajat dikurang sudut B dikurang sudut C. Oke, 180 derajat sudut B nya adalah 45, kemudian dikurang lagi dengan 30. 180 dikurangi 45 adalah 135 derajat dikurang dengan 30 derajat. Berarti sudut A kita dapatkan besarnya yaitu 5 derajat. Oke, jadi kita caranya mencari sudut B dulu, baru nanti ketemu sudut A. Ya, sudut A nya yang kita cari sudah dapat. Sorry. Ini 105 maksudnya. Ini 105 ya. Oke, berarti sudut A nya adalah 105 derajat. Oke, kita ke satu contoh lagi untuk aturan sinus. Contoh kelima, diketahui pada segitiga PQR itu QR-nya adalah 8. Kemudian panjang PR-nya itu adalah 4 akar 6. Kemudian sudut Q itu adalah 60 derajat. Yang ditanyakan yaitu besar dari sudut P. Oke, kita gambar seperti tadi. Misalkan ini P, Q, R. QR-nya katanya 8. Kemudian PR-nya itu 4 akar 6. Kemudian sudut Q-nya itu 60 derajat di sini. Yang ditanyakan adalah besar dari sudut P. Oh, kalau ini gampang ya, langsung ya. Jadi nanti sudut P itu dibandingkannya dengan sisi QR, karena dia saling berhadapan. Jadi nanti 8 dibagi dengan sin P sama dengan 4 akar 6 dibagi dengan sin 60 derajat. Oke, untuk mencari sin P berarti gimana? 8 kali dengan sin 60 dibagi dengan 4 akar 6 ya, sama dengan sin P. Oke, 4 kita coret, dapat 2 di sini ya. Berarti sin P
sama dengan 2 kali sin 60 dibagi dengan akar 6 gitu ya. Oke, sin P sama dengan sin 60 itu setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Ini coret-coret per akar 6. Berarti sin P sama dengan akar 3 dibagi dengan akar 6. Kita rasionalkan. Jadi dikali dengan akar 6 per akar 6. Ya, ini akar 3 kali akar 6 itu akar 18 ya. Kemudian ini 6. Akar 18 itu adalah 3 akar 2 bagi 6. Ini coret-coret dapat 2. Jadi sin P sama dengan setengah akar 2. Sin berapa yang hasilnya setengah akar 2? Maka sudut P nya adalah 45 derajat. Oke, kita dapat nilai atau besar dari sudut P yaitu 45 derajat. Nah, ini adalah contoh-contoh dari aturan sinus. Kemudian kita akan membahas aturan kosinus. Ya, aturan kosinus sekarang ya. Aturan kosinus. Aturan kosinus ini juga berlaku di segitiga sembarang ya. Jadi sama kayak tadi, ada segitiga sembarang seperti ini. Kemudian ini A, ini B, dan ini adalah C. Ini alfa, ini beta, dan ini adalah gamma. Aturan kosinus ini ada 3. Yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C dikali dengan cos A atau cos alfa gitu. Jadi kalau di sini yang ditanya, oh ya ini A kecil, ini B kecil, ini C kecil. Ya, jadi kalau yang ditanyanya sisi A, maka sudut yang digunakan untuk rumusnya adalah sudut yang ada di depan sisi A itu sendiri, gitu ya. Kemudian kalau misalkan di sininya B kuadrat, berarti di sini A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali A kali C kali cos beta, gitu ya. Jadi kalau yang ditanya B, berarti yang digunakan nanti sudutnya adalah sudut beta atau sudut yang ada di depannya. Kemudian kalau C kuadrat berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali cos gamma gitu. Ini adalah rumus untuk aturan kosinus. Nah, untuk pembuktiannya itu juga akan kita bahas di video selanjutnya atau di video yang lain. Jadi jangan lupa ditonton terus channel ini, semoga bermanfaat. Oke. Nah, kita akan membahas contoh-contoh soal di aturan kosinus juga seperti di aturan kosinus tadi. Contoh yang pertama dulu ya. Diketahui pada segitiga PQR itu diketahui QPR-nya sudut QPR itu sama dengan 120 derajat. Kemudian sisi PQ itu adalah 12 dan sisi PR itu adalah 10 gitu ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah panjang dari QR. Nah, QR-nya berapa? Oke, kita gambar dulu segitiganya. Ada segitiga sembarang di sini. Misalkan ini PQR. Kemudian tadi diketahui sudut QPR. QPR, oh harusnya ini ya, tumpul ya. Coba kita ulang ya segitiganya. Berarti segitiganya kurang lebih tumpul seperti ini. Ini 120
120 derajat katanya. Kemudian PQ-nya 12, PR-nya 10. Ini 10. Yang ditanyakan adalah sisi QR. Sisi QR ini berarti P kecil ya. Oke, jadi QR kuadrat, rumusnya adalah QR kuadrat sama dengan sisi yang mengapit sudutnya, ini dijumlahkan tapi dikuadratkan ya. Jadi 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat, kemudian dikurang 2 kali sisi yang diketahui ini, atau sisi yang mengapit sudutnya ini kita kalikan 2 dikali 10 dikali 12 dikali dengan cos dari sudutnya, sudut yang ada di depan sisi P atau sisi QR. Jadi sudutnya adalah 120 derajat. Oke, tinggal kita hitung saja. 10 kuadrat itu 100 ditambah 144 dikurang 2 kali 10 20, 20 kali 12 adalah 240. Kemudian dikalikan dengan cos 120. Cos 120 ini sama aja min cos 60 ya. Cos 60 itu setengah, jadi min setengah. Oke. Ini totalnya adalah 244. Ini 200. Oh, ini enggak ada derajat ya. Nah, ini 240 dikali setengah. Berarti coret-coret dapat 120. Min kali min jadi plus ya. Jadi plus 120. Jadi hasilnya adalah 364. Oh, ini masih QR kuadrat. Berarti QR-nya adalah akar dari 364. Nah, 364 ini kan sama aja seperti 4 dikalikan dengan 91 ya. Akar 4 itu adalah 2, berarti hasilnya adalah 2 akar 91. Oke, ini adalah contoh yang pertama dari aturan kosinus. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, di contoh yang kedua ini diketahui katanya pada segitiga ABC itu panjang AB sama dengan 9, kemudian panjang AC itu sama dengan 24, dan sudut BAC itu sama dengan 60 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang BC. Ini 24 ya. Panjang BC nya berapa? Oke, kita buat segitiganya dulu. Segitiga ABC, segitiganya segitiga sembarang. Ini A, B, dan C. AB nya 9, AC nya 24. Kemudian BAC berarti ini 60 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang BC. Ya udah, gampang ya. BC kuadrat sama dengan sisi yang saling mengapit sudut ini dikuadratkan kemudian dijumlah. Jadi 24 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Kemudian dikurang dengan 2 kali 24 kali 9 kali cos 60. Oke, 24 kuadrat itu adalah 576 ditambah dengan 81 dikurang berapa nih? 2 kali 24 kali 9 kali setengah gitu ya. Nanti 2 kita coret. Jadi ini hasilnya adalah 576 tambah 81 itu 657. 24 kali 9 itu 216 gitu ya. Kemudian 657 kurangi 216 itu 441. Ini masih BC kuadrat, ingat ya. Yang ditanyakan adalah BC, berarti BC sama dengan akar dari 441. Jadi hasilnya adalah 21. Nah, ini akar 441 adalah 21.
Jadi panjang BC itu adalah 21. Nah, ini contoh yang nomor 2. Kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu nomor 3. Ya, nomor 3 ini diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi PQ itu katanya 8 cm, kemudian PR-nya itu 7 cm, dan QR-nya adalah 3 cm. Yang ditanyakan besar sudut PQR. Oke. Nah, soal ini beda ya dari soal-soal yang sebelumnya. Kenapa? Karena di sini yang diketahui tiga-tiganya adalah sisi. Yang ditanyakan adalah besar sudut. Nah, tapi caranya hampir sama, konsepnya sih sama. Jadi kita buat dulu segitiga sembarangnya. Misalkan ini P, ini Q, ini R. PQ-nya itu 8, kemudian PR-nya itu 7, dan QR-nya itu adalah 3. Yang ditanyakan adalah sudut PQR atau sudut Q ya. Nah, caranya gimana? Depannya sudut Q ini adalah 7. Berarti nanti 7 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 2 kali 8 kali 3 kali cos Q, gitu ya. Jadi kenapa kita menggunakan rumus yang ini? Karena sudut Q itu akan akan muncul ketika kita menggunakan rumus ini. Jadi sisi yang di depan sudut Q-nya dikuadratkan sama dengan jumlah dari kuadrat sudut yang sisi yang mengapit sudut Q-nya, kemudian dikurangi 2 kali sisi yang mengapit dua sudutnya dikali dengan cos Q. Oke. 7 kuadrat adalah 49. Ini 64 ditambah 9 dikurangi 48 kali cos Q. Oke, ini kita pindah ruas jadi jadi plus ya. Jadi 48 cos Q sama dengan 64 ditambah 9 dikurang 49, gitu ya. Jadi cos Q bisa kita dapat dengan 64 tambah 9. Oh, ini 9 kurangi 49 itu min 40. Min 40 berarti 64 dikurangi 40. Jadi adalah 24 per 48. Cos Q-nya adalah setengah. Cos berapa yang nilainya setengah? Jadi sudut Q atau PQR-nya adalah 60 derajat. Oke, jadi ini besarnya adalah 60 derajat. Ya, ini adalah contoh dari aturan kosinus. Ya, mudah-mudahan video kali ini akan menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat.